Assalamualaikum. Hai, ini merupakan video mengenai pembahasan bisnis yang sudah kelompok kami rancang. Iya, perkenalkan Cassava Ice Cream Romance. Kelompok kami terdiri dari Faisal, Fatur, Gina, Hilda, Vina, dan juga Zahra. Penasaran? Yuk kita lanjut aja. Kira-kira apa yang bikin kelompok ini tertarik untuk bikin bisnis es krim? Yuk kita bahas. Yang pertama, bisnis kuliner tidak pernah mati. Artinya, makanan bersifat sementara dan akan cepat habis. Hal ini yang membuat konsumen menjadi tertarik dan akan membelinya kembali. Yang kedua, jumlah komoditas singkong melimpah yang membuat nantinya memudahkan dalam mencari bahan baku dengan harga terjangkau. Yang ketiga, ingin berinovasi, artinya menciptakan produk baru yang unik yaitu ice cream yang terbuat dari singkong. Dan yang keempat, meningkatkan nilai jual singkong. Yang tadinya kita kenal hanya dibuat makanan ringan santai saja, namun sekarang dapat dibuat menjadi es krim yang dapat menambah nilai jualnya juga loh. Yuk kita lanjut lagi. Nah, yuk kita kenalan soal produknya. Ice Romance adalah cemilan es krim sehat yang berbahan dasar singkong. Memiliki rasa unik dan beragam yang dapat disesuaikan dengan berbagai aktivitas dan kondisimu. Menjadi teman ngemil bersama keluarga yang nikmat dengan harga terjangkau. Ice Cream Romance punya slogan loh, yaitu es krim sehat, rasa nikmat dengan harga hemat. Ice Romance mempunyai berbagai varian rasa yang lain daripada umumnya, di mana setiap variannya mewakili berbagai perasaan atau mood yang berbeda-beda. Rasa yang ditawarkan merupakan rasa yang menjadi best seller di outlet-outlet minuman. Ada 4 rasa loh. Yang pertama, rasa Red Velvet. Red Velvet ini cocok untuk pelanggan yang sedang jatuh cinta dan bahagia. Rasa ini juga bisa membangkitkan semangat dan menggugah selera makan loh. Yang kedua, rasa Green Tea. Siapa sih yang gak kenal Green Tea? Ya gak sih? Green Tea ini cocok untuk pelanggan yang ingin merasakan ketenangan, serta cocok bagi pelanggan yang membutuhkan fokus atau konsentrasi dalam belajar dan bekerja. Yang ketiga, rasa coklat. Wah, coklat kayaknya udah gak diraguin lagi nih. Rasa coklat cocok untuk pelanggan yang sedang dalam mood yang kurang baik. Coklat mampu membuat suasana hati kamu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah rasa taro. Rasa taro ini cocok untuk pelanggan yang sedang membutuhkan imajinasi. Menurut psikologi, warna ungu dapat membangkitkan imajinasi dan memiliki karakteristik menyenangkan. Hayo, kamu mau nyobain yang mana nih? Eits, tenang. Di atasnya nanti akan ditaburi topping loh. Wah, topping apa sih? Toppingnya bisa pilih di antara 2, yaitu ada meses dan juga cookies. Dipilih sesuai yang kamu mau ya. Dalam packaging, kami menggunakan kemasan cup khusus yang akan didesain memuat kolom untuk dituliskan pesan dan nama si konsumen, serta dilengkapi dengan sendok stick. Untuk pelanggan yang jarak jauh dan butuh pengantaran, kami akan memberikan tutup berbahan plastik agar es krim tidak tumpah saat pengiriman. Tenang, untuk harga sangat affordable loh, yaitu dengan harga Rp3.500.000, kamu sudah bisa membawa pulang Ice Cream Romance beserta topping dan kemasan yang lucu. Oh ya, untuk pemesanan platform online, kami bandrol dengan harga Rp5.000. Murah banget kan? Yuk dibeli. Eits, tenang, jangan bingung. Kami menjual produk ini melalui 3 tempat. Yang pertama di rumah, yaitu untuk pelanggan yang ada di sekitar rumah. Yang kedua melalui platform online, yaitu untuk pelanggan yang jaraknya sedikit jauh namun masih terjangkau di sekitar Bogor kota. Nanti kamu bisa pesan lewat GoFood, GrabFood, ataupun Shopee Food. Lalu yang ketiga, kami ada booth loh nanti, yaitu boothnya terletak di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, yang buka pada pukul 10 pagi hingga 17 sore.
oke? Jangan sampai kehabisan. Dalam proses promosi ini, kita memiliki 3 strategi. Yang pertama, strategi awal, strategi jangka pendek, dan strategi jangka panjang. Strategi awal terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, mempromosikan produk dengan memberi tester kepada kerabat. Yang kedua, meminta mereka untuk membuat dan memberikan testimoni lalu diposting ke akun sosial media mereka. Yang ketiga, memperkuat branding dengan menginformasikan value branding, membuat tagline unik, dan menunjukkan karakter yang kuat kepada masyarakat agar produk mudah diingat. Yang keempat, mengadakan promosi buy one get one saat launching produk yang berlaku di outlet. Yang kelima, mengampanyekan makna dari setiap rasa yang dapat ditawarkan untuk menjadi solusi berbagai kondisi pelanggan. Yang keenam, menggunakan teknik FOMO marketing. Lalu ada strategi jangka pendek. Yang pertama, menggunakan TikTok untuk promosi melalui konten-konten yang sifatnya soft selling maupun convert selling. Yang kedua, mengoptimalkan Instagram untuk sarana informasi mengenai produk, edukasi pelanggan, dan engagement untuk membuat traffic ke toko. Yang ketiga, meminta bantuan kepada teman atau kerabat dekat membuat video review singkat mengenai produk baik melalui Instagram maupun media sosial lainnya. Yang keempat, mengkampanyekan cemilan sehat dengan memakan es krim Ice Romance karena terbuat dari singkong. Yang kelima, memberikan ekstra topping untuk pelanggan yang mempromosikan Ice Romance di media sosialnya, berlaku di outlet. Sedangkan bagi pelanggan jauh yang memesan melalui platform online, akan mendapatkan ekstra topping dengan minimal pembelian 3 pieces. Yang keenam, melakukan diskon berkala di waktu musim penghujan. Yang ketujuh, membuat konten iklan dengan konsep kekeluargaan agar lebih menyentuh di hati audiens. Yang kedelapan, memanfaatkan sosmed ads. Lalu ada strategi jangka panjang. Yang pertama, membuat website sendiri. Yang kedua, bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal dalam memasarkan produk. Yang ketiga, membuat inovasi pada konsep promosi yang berkaitan dengan tokoh idola yang sedang booming untuk menarik minat dan perhatian audiens. Wah, kita sudah masuk ke bagian keuangan nih. Yuk kita hitung-hitung sebentar. Estimasi keuangan. Bisnis ini memiliki rencana modal sebesar Rp7.500.000. Modal awal ini sudah mencangkup semuanya loh. Sudah mencangkup bahan baku, bahan penolong, biaya tetap, biaya overhead pabrik, peralatan, perlengkapan, dan biaya lainnya. Kita mematok dalam 1 bulan terjual sampai 3.000 cup. 900 terjual di rumah, 1.500 terjual di cabang Pakansari, dan 600 terjual di online. Dengan harga Rp3.500 untuk di rumah dan cabang Pakansari dan Rp5.000 untuk di online. Banyaknya yang terjual akan kita kalikan dengan harga sehingga memperoleh hasil sebanyak Rp11.400.000 dalam sebulan. Perkiraan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan didapat dari bahan baku yang digunakan untuk produksi, dijumlahkan dengan pekerja langsung, lalu dijumlahkan dengan biaya overhead pabrik, seperti biaya listrik, biaya perlengkapan, dan juga biaya peralatan. Nantinya akan didapat harga pokok penjualan, yaitu senilai Rp2.275.500. Hasil ini akan dibagi dengan 3.000 cup, yaitu penjualan dalam 1 bulan. Lalu nantinya akan menjadi harga pokok penjualan per produknya yaitu Rp758,5. Lalu kita masuk nih ke perkiraan laba rugi. Kira-kira bisnis yang kita jalani ini menguntungkan atau malah merugikan ya? Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu akan menghasilkan laba kotor senilai Rp9.124.500. Lalu akan dikurangi berbagai beban seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya transportasi, dan peralatan boot kontainer. Di sini laba kotornya senilai Rp9.124.500, lalu dikurangi biaya-biaya 1 bulan senilai Rp5 juta, sehingga menghasilkan laba operasi sebelum pajak
Rp4.124.500. Nah, kita masuk ke sesi break even point atau BEP. BEP adalah ketika bisnis tidak mencapai keuntungan maupun kerugian, bisa disebut juga sebagai titik balik modal. Jadi belum mengalami untung ataupun belum mengalami kerugian. Cara menghitung BEP adalah ada menggunakan penghitungan BEP unit dan juga penghitungan menggunakan BEP rupiah. Di sini kita akan bahas dua-duanya ya. Yang pertama, BEP unit. BEP unit di sini kita memakai harga jual yang Rp3.500 dan juga Rp5.000. BEP unit dengan harga jual Rp3.500 akan mengalami titik balik modal pada penjualan ke 1.566 unit, sedangkan dalam harga jual Rp5.000 akan balik modal dalam penjualan ke 939 unit. Lalu di sini ada perkiraan penghitungan BEP menggunakan rupiah. BEP rupiah dengan harga jual per unit Rp3.500 akan mengalami titik balik modal dalam penjualan sebesar Rp5.500.000 dan BEP rupiah dalam harga jual Rp5.000 akan mengalami titik balik modal dalam penjualan ke Rp4.693.333. Lalu selanjutnya ada return of investment atau biasa juga disebut dengan ROI. ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui jumlah aktiva di dalam perusahaan. Rasio ini nantinya digunakan sebagai ukuran dalam menentukan efisiensi manajemen. Rumus ROI adalah total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%, sehingga akan menghasilkan sebanyak 52%. Yang artinya 52% ini adalah jumlah dari tingkat pengembalian investasi yang dapat dikatakan memberikan laba. Nah, di sini juga kita udah analisis SWOT-nya loh, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength-nya adalah produk dan rasa yang unik berbeda dan belum ada pada produk lainnya. Yang kedua, harga yang terjangkau, bahan baku mudah didapat, konsep produk dan pemasaran yang unik, bahan baku memiliki banyak manfaat, dan bisa dikonsumsi untuk yang sedang diet. Weakness-nya adalah belum banyak yang mengenal produk es krim ini dan belum memiliki izin usaha. Opportunities yang dipunya adalah produk memiliki inovasi yang potensial untuk kedepannya, pemasaran digital menjadi peluang untuk mempromosikan, dan yang ketiga, belum terlalu banyak yang mengembangkan produk dari olahan singkong. Threats-nya adalah banyaknya pesaing produk es krim dan juga konsumsi es krim tidak rutin. Lalu, kita juga membuat matriks dari SWOT ini. Ada strategi SO, yaitu Strength Opportunities, yaitu menciptakan variasi produk, bekerja sama dengan pemasok bahan baku singkong, meningkatkan mutu produk, dan mengkampanyekan es krim sehat. Lalu ada strategi Weakness Opportunities, yaitu melakukan uji kelayakan dan berinovasi agar produk dapat diterima di masyarakat, meningkatkan efektivitas pemasaran dengan menggunakan berbagai platform, dan memperkuat branding. Lalu yang ketiga ada strategi strength dan threats. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan, selalu berinovasi dengan harga yang relatif terjangkau, dan menjual value produk. Yang terakhir adalah strategi weakness threats, yaitu meningkatkan pengenalan label untuk menjaga eksistensi usaha kecil, dan selalu melakukan diferensiasi dan menciptakan keunggulan kompetitif untuk memenangi pasar. Wah, udah masuk ke kesimpulan aja nih, gak kerasa ya? Dari pembahasan ini, usaha es krim dapat membuka peluang usaha yang cukup besar dengan memperkuat konsep dan pemasaran yang akan dilakukan agar usaha ini lebih maju dan lebih besar lagi. Selain itu, usaha ini dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar tetapi laba yang didapatkan cukup memuaskan. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan pun terjangkau agar dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat dari segala usia dan berbagai status, agar volume penjualan semakin banyak. Kemudian, promosi dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta pemasangan standing di beberapa titik yang ramai dilewati. Baiklah, sekian pembahasan bisnis es krim dari kelompok kami. Semoga pada suatu hari nanti dapat terrealisasikan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Dah.